C1 C C1 dulu C bunyi C Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami Presbiter bertugas GPIB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di malam Tahun Baru 2029. Dalam ibadah ini, yang duduk bersama kita adalah simbolisasi
dari apa yang tertinggal pada kita, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhanlah yang menemani kita sampai di titik terujung tahun 2023. Dalam kerinduan kepada mereka yang tidak duduk bersama kita saat ini, mari angkat hati untuk mendoakan mereka. Kiranya ibadah ini dengan segala perasaan yang berkelindan di dalamnya akan memperjumpakan kita dengan Allah, Sang Pengendali kehidupan dan pengatur waktu. Pemberitaan firman dalam ibadah malam akhir tahun akan dilayani oleh Pendeta Marinianus Tupesi. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaannya dengan melakukan Kidung Jemaat 331 bait pertama, ketiga, dan keempat. Umat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Imamat pasal 26 ayat 12 sampai dengan 13 menjadi nas pimpin kita pada sore hari ini, berkata demikian. Aku akan hadir di tengah-tengahmu, aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Dan nama Tuhan terimalah salam rasuli, damai sejahtera bagi kamu. Sejahtera bagi kamu. Umat Tuhan, ketika kita pasrah mengikuti gerak maju Sang Kronos mengakhiri tahun 2023, kita hanya akan diberi kesempatan oleh Sang Kairos untuk menyiapkan bagian penutupnya supaya baik adanya. Sebagai manusia, tidak ada yang baik yang dapat kita lakukan kalau bukan disambut oleh kemurahan Allah. Sejenak
Dalam tahun ini, kita berjumpa dengan berbagai macam orang. Perjumpaan itu sudah berlalu, namun perasaan yang ditimbulkannya lekat dalam ingatan. Sepanjang tahun ini, kita mengerjakan banyak hal. Ada yang selesai, tetapi ada juga yang masih berlangsung, bahkan terbengkalai. Apapun hasilnya, pekerjaan itu akan meninggalkan jejak pengabdian, tanggung jawab, kejujuran dan keikhlasan kita yang mengerjakannya. Dalam tahun ini ada peristiwa yang belum bisa kita terima, kehilangan orang-orang terkasih, sakit penyakit, salah mengambil keputusan, kerugian materi, rusaknya hubungan dengan sahabat, bahkan saudara. Tidak semua cita-cita terwujud, ada juga yang hancur berantakan. Tidak selalu kita yang menjadi korban, ada kalanya kitalah pelaku kejahatannya. Malam ini sebelum tahun berganti, mari mohon kemurahan Allah. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Umat Tuhan, dengarlah berita anugerah seperti tertulis dalam Mazmur 130 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Umat Tuhan dipersilakan untuk saling berjabat tangan di sekitarnya sebagai tanda pendamaian di akhir tahun.
Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Bobi Pandean. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Umat Tuhan, kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Jika kami masih diberikan kesempatan untuk tiba di penghujung tahun 2023 dengan kekuatan yang masih Engkau beri, dengan hembusan nafas kehidupan yang masih Engkau hembuskan bagi kami, dan biarlah perjumpaan kami dengan Engkau pada sore hari ini kembali berkenan kepadamu,
Dan Tuhan juga kembali berkenan menyapa kami di penghujung tahun 2023 ini, agar kembali kami dimampukan dan dikuatkan untuk menatap tahun 2024 yang akan kami jelang ini dengan baik dan benar. Tuntunanmu melalui Roh-Mu yang kudus, biarlah itu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk menangkap pesan sabda-Mu dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada malam akhir tahun ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10, begini bunyinya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam damai yang tadi baru Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan, yang terdapat dalam tata ibadah pada sore hari ini, kembali mengingatkan kepada kita bahwa tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, kasih menjelma. Ungkapan dan pepatah ini kembali mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, ketika kasih itu tumbuh, ketika kasih itu ada dalam kehidupan ini, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan penuh kedamaian. Maka tidak salah bila pada hari ini di penghujung tahun 2023 ada salam damai yang coba GPIB hadirkan di tengah-tengah persekutuan kita, untuk kita membuktikan bahwa kita masih saling mengasihi, kita masih saling menyayangi, dan di dalamnya kita masih saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tak kenal maka tak sayang.
Pepatah ini juga hendak mengajarkan kepada kita betapa indahnya bila terjadi ikatan emosional yang amat sangat dekat, maka kita mengenal satu dengan yang lainnya dengan sungguh-sungguh, dan juga kita mengenal satu dengan yang lainnya dengan penuh ketelitian dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bacaan ini, apa yang terjadi dengan Musa ketika Allah memperkenalkan diri? Akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham, akulah Allah Yakub. Dalam konteks ini, itu cara Tuhan memperkenalkan diri. Dan apa yang terjadi dalam diri Musa, kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-6. Musa menaruh rasa hormat, Musa menaruh rasa segan. Dalam hal ini dikatakan Musa takut. Jadi rumput, semak duri yang sepertinya terbakar tapi tidak terbakar, tetapi ada api yang ada di sekitarnya, itulah penanda cara Tuhan menjumpai Musa. Apakah Musa pada awalnya tahu? Tidak. Musa ingin jauh lebih tahu. Tapi sebelum Musa mendekati, Tuhan mengatakan, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham. Tuhan memperkenalkan diri dalam hal yang seperti ini. Jika pada minggu ini kita masih dalam minggu masa Natal, bukankah kita baru saja merayakan tentang Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia melalui Yesus Kristus? Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh menyayangi atau tidak? Bacaan kita dalam ayat 7 sampai dengan 10, Tuhan sangat mengenal, Tuhan sangat menyayangi umatnya. Tidak ada dalam hal ini Musa berbicara, Tuhan yang berbicara, menunjukkan jati dirinya bahwa dia mengasihi umatnya. Telah kudengar jeritan dalam hal yang seperti ini. Jika perjumpaan Musa dengan Tuhan, dengan semak duri yang terbakar tapi semak duri itu tidak terbakar, itulah penanda Tuhan hadir dan menyapa Musa dengan caranya. Apa respon Musa, Bapak Ibu? Dia menaruh rasa hormat dan dia takut dalam hal yang seperti ini. Jika dikatakan bahwa saya menyayangi Tuhan, saya mengenal Tuhan, maka refleksi kita tahun 2023 ini, ada tidak kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan Tuhan hadir dalam perjalanan kehidupan ini, sedang menyapa kita, sedang memberikan pesan kepada kita. Penandanya apa? Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, oh itu zaman dulu Pak, Tuhan mungkin langsung bisa bercakap-cakap. Zaman saat ini pun Tuhan selalu hadir, menyapa, menyampaikan pesan, karena dia sayang kepada kita. Persoalannya adalah, apakah kita mampu menangkap pesan dan perintah Tuhan itu dengan baik dan benar? Kalau kita tidak menyayangi Tuhan, sulit untuk kita mengatakan ini adalah sebuah pesan. Ini adalah sebuah tanda Tuhan sedang berbicara dengan saya. Mari kita lihat sepanjang tahun 2023, Bapak Ibu. Nyanyian Pak Bobi tadi, kukan terbang bagai Raja Wali. Aku akan melakukan perbuatan besar. Melangkah saja kita sulit. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan besar kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita mau terbang seperti Raja Wali? Itu adalah sebuah harapan, nyanyian itu. Jangan kita mengatakan Tuhan Yesus sedikit-sedikit, Tuhan Yesus sedikit, darah Yesus. Apakah kita kenal Tuhan? Tidak, Bapak Ibu, belum tentu. Ini sebuah refleksi kita di penghujung tahun 2023. Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui semak duri. Dan Musa menangkap pesan itu. Bagaimana kita bisa menangkap pesan Tuhan? Tuhan sedang menjumpai kita dalam hidup ini. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita menyayangi Tuhan,
Sama ketika Tuhan juga menyayangi kita, jeritan umatnya dia tahu. Nah, kalau kita menyayangi Tuhan, kita juga tahu apa mau Tuhan dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, berapa banyak kita mengalami kegagalan di tahun 2023. Berapa banyak kita mengalami dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Mari kita lihat. Jangan hanya pintar mengatakan shalom, tapi kita tidak pernah menghadirkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Mari kita lihat ini Bapak Ibu. Musa mengenal Tuhan, maka dia menaruh rasa hormat. Kalau kita mengenal Tuhan, pasti kita akan menaruh rasa hormat dalam kehidupan ini. Apa hormat kita kepada Tuhan? Tinggal kita lihat nanti malam sebagai salah satu contoh. Kalau kita mengenal Tuhan. Siapa yang sudah siap-siap pesta nanti malam? Gak usah tunjuk tangan. Pesta Bapak itu identik dengan kegembiraan dan sukacita. Jangan malam hari ini pesta pora, tahun 2024 tangisan yang kita terima. Kalau memang pesta itu adalah identik dengan kegembiraan, kenali, datang kepada sang pemilik waktu, maka kita akan berpesta terus sepanjang tahun 2024. Jangan kita dibodohi dengan hal-hal yang duniawi. Kalau enggak nyambut enggak afdol, bakar-bakar, jangan sampai rumah terbakar. Mari kita lihat ini Bapak Ibu, jangan salah kita menyikapi. Kalau memang malam ini kita mengenal sang juru selamat, kita mengenal Tuhan, maka kita akan datang kepada Dia terlebih dahulu. Baru kita merefleksikan, baru kita menata langkah. Maka pesta kegembiraan tahun 2024 itu tinggal Bapak Ibu jemput. Dia yang akan menghampiri kita. Mari kita lihat ini Bapak Ibu. Tuhan mengenal umatnya karena Tuhan menyayangi umatnya. Kalau kita menyayangi Tuhan, kita juga pasti tahu Tuhan sedang menyampaikan pesan, Tuhan sedang datang kepada kita. Persoalannya adalah apakah kita mampu menangkap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Itu adalah penanda Tuhan sedang hadir menyapa kita. Itu persoalan kita bersama Bapak Ibu. Mampu gak kita menangkap pesan itu? Tadi sudah saya katakan, berapa banyak kita mengalami kegagalan. Bapak Ibu tidak pegang tata ibadah ya? Siapa yang pegang tata ibadah? Melihat refleksi akhir tahun. Coba lihat Bapak itu, apa yang dikatakan dalam halaman 4. Mari kita lihat itu. Dalam halaman 4. Apa yang kita bisa lihat? Baca aja dalam hati saja, lihat. Supaya kita tahu, supaya kita memahami, supaya kita mengerti. Pernah tidak, tanpa kita sadari, ada orang yang menegur kita. Hati-hati Pak, hati-hati Ibu. Ketika kita sedang dalam keramaian, di tahun 2023 saja. Ada Bapak Ibu? Ada tidak orang yang mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kita berhati-hati di tengah-tengah keramaian? Itu contoh sederhana. Ada atau tidak? Ada. Ada yang mengalami ini Bapak Ibu? Kalau kita cermati dengan sungguh-sungguh, Tuhan sedang menyampaikan pesan melalui orang yang mengatakan dan menegur kita dan memberikan kita saran. Pernah kita sampai pada titik itu? Kalau kita menyayangi Tuhan, kita akan mengerti Tuhan mengutus orang itu. Pernah kita sampai pada titik itu? Ini sebuah refleksi Bapak Ibu. Agar kita tidak menjadi sombong. Untuk menapaki tahun 2024, kita makin mengenal Tuhan. Kita makin menyayangi Tuhan. Agar dalam setiap rangkaian peristiwa dalam hidup ini, Tuhan sedang menyampaikan pesan dan tanda. Kita gampang mengatakan, aku percaya kepada Yesus. Aku setia kepada Yesus. Gampang sekali kita mengatakan, aku kenal Yesus.
Tapi kenapa kedangkalan kita dalam beriman membuat kita tidak mengerti dan mengenal sesungguhnya? Mari kita refleksikan ini Bapak Ibu. Banyak Tuhan menghadirkan tanda dan pesan seperti Musa. Tuhan hadir dengan semak duri yang tidak terbakar. Itulah cara Tuhan memberikan tanda dan pesan kepada Musa. Tuhan tetap memperkenalkan diri Bapak Ibu. Yesus sudah memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sang juru selamat dalam hidup ini. Kalau kita merefleksikan lebih dalam lagi Bapak Ibu, berapa banyak kegagalan yang terjadi, berapa banyak usaha yang terhambat, dan berapa banyak kita menyakiti orang, dan berapa banyak orang menyayangi kita. Mari kita lihat. Itu sebagai penanda Tuhan hadir di tengah-tengah kegagalan kita. Pernah kita mengatakan Tuhan hadir di tengah-tengah kegagalan? Atau hanya di tengah-tengah kesuksesan? Tuhan hadir di tengah-tengah kelemahan fisik kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kekuatan kita. Pernah kita melihat hal itu Bapak Ibu? Tuhan sedang memberikan pesan dan tanda. Ini refleksi Musa memahami hal yang seperti itu. Ketika Allah memperkenalkan diri, Musa ingin tahu. Dalam ayatnya yang ke-6 dalam Keluaran pasal 3 ini, dia menaruh rasa hormat. Dia takut. Dia hanya mendengar ayat 7 sampai dengan 10. Musa hanya mendengar apa kata Tuhan. Dalam hal yang seperti ini, mari Bapak Ibu, buka hati dan pikiran kita untuk Tuhan hadir memberikan tanda dan pesan. Kita dengarkan baik-baik pesan apa itu. Kalau 2023 begitu banyak pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui beragam peristiwa. Dengarkan, tatap, lihat, renungkan dengan baik-baik, supaya kita bisa melangkah di tahun 2024 dengan tuntunan dan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Baru kalau Bapak Ibu lihat ayat 11, 12, 13 pasal 3. Dalam hal yang seperti ini, tinggal tunggu lihat besok. Apakah masih Bapak Ibu hadir dan saudara-saudara menapaki tahun 2024 bersama dengan Tuhan atau tidak? Karena habis berpesta, hati-hati Bapak Ibu. Saya cuma mengingatkan saja. Keputusan ada di Bapak Ibu. Sampai saya mengatakan, besok ada akustik enggak? Repot Pak, besok banyak yang, oke. Nyari orang anggota akustik aja besok tuh repot. Untuk pemain aja. Ya begadang ya, enggak apa-apa begadang. Padahal di dalam situ kita diberikan waktu dan kesempatan untuk sebuah perenungan Bapak Ibu. Untuk merefleksikan segala sesuatu dalam perjalanan ini. Berapa banyak Tuhan menegur saya di tahun 2023. Berapa banyak Tuhan memberikan kesempatan kehidupan di tahun 2023. Pernah kita renungkan ini Bapak Ibu. Maka jangan nyanyi kita meremelek. Kita bakti berapa ini? Dari semula telah kau tetapkan. Meremelek kita nyanyi itu Bapak Ibu. Tapi kita tidak mampu menangkap pesan itu dengan baik dan benar. Tadi saya perhatikan, nyanyi semangat lagu ini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Benarkah Bapak Ibu? Mari kita lihat. Dalam hal yang seperti ini. Agar apa yang dikatakan Tuhan dalam percakapan dengan Musa, Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa. Dengar kamu Musa. Cuma tidak ditulis begitu kan Bapak Ibu. Tapi Musa mendengar dengan seksama apa yang Tuhan sampaikan dan pesankan. Mari Bapak Ibu, beri ruang dan waktu kepada Tuhan menyapa kita dalam perenungan kita, agar kita bisa melangkah, agar kita bisa terbang seperti Raja Wali. Jangan nyanyian saja seperti itu. Ku kan terbang seperti Raja Wali karena ada kekuatan yang mengawal aku. Musa dalam hal ini menaruh rasa hormat
setelah dia tahu siapa yang berbicara, akulah Allah ayahmu, akulah Allah Abraham. Perjumpaan ini membuat Musa menaruh rasa hormat. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, di penghujung menutup tahun 2023, ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kekuatan kepada kita, mari kita mengenal Tuhan jauh lebih baik. Agar tahun 2024 kita menemukan kegembiraan, itu pesta sesungguhnya. Masih panjang Bapak Ibu. Enggak tahu 365 hari atau 365 hari karena itu tahun kabisat. Tahun depan itu adalah tahun kabisat. Jangan nanti malam pesta satu hari satu malam, nangis nanti sepanjang tahun 2024. Mari kita lihat ini sebagai bukti, supaya kita mengerti kenapa Tuhan masih memberikan kesempatan kita di penghujung tahun 2023. Siap nggak kita mendengar pesan dan kehendak Tuhan untuk kita melangkah di tahun 2024? Musa mendengar dengan seksama. Musa memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Sekalipun nanti ada perdebatan, ada negosiasi. Kalau kita baca ayat 11, 12, 13 dan seterusnya. Tapi di balik itu semua, Musa mendengarkan terlebih dahulu. Karena dia mau tahu orang sosok yang dia hormati, sosok yang dia segani mau berkata dan berpesan seperti apa. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Dalam perenungan panjang kita, masih sekitar 6 jam lagi, kita akan berubah di tahun yang baru, tahun 2024. Tahun 2023 akan kita lewati. Ada duka, ada tawa, ada senyum, ada tangis, ada kegembiraan dan ada kesedihan. Ada yang disakiti dan ada yang menyakiti. Mari kita lihat itu. Supaya kita makin mengenal, tak kenal maka tak sayang. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita makin menyayangi Tuhan seperti Tuhan menyayangi kita. Kita akan meninggalkan tahun 2023 dengan begitu banyak kenangan. Dan kita akan menyongsong tahun 2024 dengan begitu banyak harapan. Kenali Tuhan, hormati Dia seperti Musa mengenal Tuhan, dia menghormati, kemudian dia mendengar, baru dia melakukan. Dengarkan suara Tuhan di tahun yang baru dan dengarkan suara Tuhan ketika kita akan meninggalkan tahun 2023. Karena Dialah sang pemilik kehidupan, sang pemilik waktu, dan sang juru selamat. Selamat menyongsong tahun 2024. Amin. Langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap,
mengasihi, melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dalam doa syafaat pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk merefleksikan perjalanan kita sepanjang tahun 2023 dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa agung dan akbarnya Engkau ketika Engkau menghantar kami di penghujung tahun 2023. Dan kami merenungkan dengan jujur, dengan kedalaman hati, betapa banyak kami sudah melukai hati-Mu daripada kami menyayangi Engkau dengan tulus, Tuhan. Bila kami merenungkan perjalanan kami sepanjang tahun 2023, lebih banyak keluhan yang kami haturkan kepada-Mu daripada sukacita. Tanpa kami sadari, Engkau senantiasa mengawal kami, mengingatkan kami dengan cara, ampuni kami Tuhan. Agar kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa menatap dan menapaki tahun 2024 sebagai tahun anugerah Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, tuntun langkah hati dan pikiran kami dengan baik dan benar. Jika kami lebih banyak mengeluh tanpa kami berbuat,
Dan jika kami lebih banyak menyombongkan diri daripada kami merendahkan hati, tuntun hati dan pikiran kami dengan baik dan benar Tuhan. Jika sepanjang tahun 2023 lebih banyak kami menyakiti sesama daripada kami mencintai dengan penuh ketulusan, Tuhan kiranya berkenan kembali menyapa kami, mengampuni kami dengan cara-Mu, agar kembali kami dilayakkan untuk memasuki tahun 2024 dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan kedamaian, dan juga dengan hati yang penuh dengan kerendahan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ketika kami sebagai persekutuan GPIB Jemaat Surya Kasih dan simpatisan yang ada di dalamnya, kami masih diperkenankan untuk bisa beribadah, berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ritual di tempat ini, tanah pemberian Tuhan untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau secara baik dan benar, untuk kami bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh ketulusan dan kejujuran dan kerendahan hati. Biar kami mau melihat itu Tuhan dalam bingkai. Tuhan sedang mengasihi, Tuhan sedang melihat bagaimana kami berkarya, bagaimana kami melayani sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan, jika tahun 2023 ini kami ditinggal oleh orang yang sangat kami cintai, karena Tuhanlah sesungguhnya sang pemilik orang yang kami cintai, ampuni kami Tuhan jika kami lebih banyak mengeluh, jika kami lebih banyak berduka daripada bersyukur. Karena kami tahu, kami bukanlah pemilik sesungguhnya. Tuhan hanya menghadirkan orang-orang yang kami cintai, baik itu sebagai suami, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai istri, ataupun itu sebagai anak-anak. Itulah cara Tuhan menghadirkan sesama dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah sang pemilik sesungguhnya. Begitu banyak Tuhan memberikan pengajaran, pendidikan, pesan sepanjang tahun 2023. Bila kami gagal menangkap seluruh pesan dan pengajaran daripada Tuhan, kembali Tuhan hamba-Mu datang memohon dan meminta agar di tahun 2024 ini kembali hati, telinga kami, pikiran kami terbuka untuk kami lebih banyak mendengar apa kata Tuhan dalam perjalanan kami ke depan ini. Hamba-Mu memohon dan meminta Tuhan mengampuni kami bila sepanjang tahun 2023 kami lebih banyak mendengar apa kata hati kami dari apa kata Tuhan. Dan juga Tuhan dipaksa untuk mendengar apa kata kami tanpa kami mau mendengar apa perintah dan sabda Tuhan bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Jika Tuhan masih berkenan memberikan kami kekuatan dan kemampuan dan nafas kehidupan untuk kami bisa menjejakkan langkah di tahun 2024 yang akan kami jelang ini, biarlah rasa syukur, rasa terima kasih senantiasa hadir dalam ruang hati dan pikiran kami, sehingga ucapan syukur, tanda syukur dengan ketulusan hati akan tercermin dalam perjalanan persekutuan kami ke depan ini dan juga dalam perjalanan kami pribadi lepas pribadi. Dalam kebersamaan kami pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, untuk menutup tahun 2023, ada warga jemaat kami yang merindukan kekuatan ketika mereka mengalami kelemahan fisik, yang sedang dalam proses pemulihan untuk kesehatan yang jauh lebih baik. Tuhan, hamba-Mu memohon dan meminta Tuhan tetap berkenan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Sumini Siono, Ibu Sarcepati, Ibu Francine Hok Jokom, Adik Richard Rubana, Ibu Sembiring, Oma Sarah, Ibu Femi Oroh, Ibu Eta Pangkerego, Bapak Joni Alkasa, Christian Puja Kalbuadi, Ibu Hana Petrov, Ibu Weni Lawansuka, Bapak Jori Juku, Ibu Musa Jalma, Ibu Heri, Bapak De Kongsen, Ibu Asni Sihombing, Ibu Indri Karundeng, Ibu Sheni Tampi,
Ibu Erni Westrenan dan Bapak Westrenan, dan juga bagi Bapak Sugianto, suami dari Ibu RT 004 Pondokopi. Jamahan tangan kasih-Mu melalui sentuhan kasih sayang suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu, obat-obatan yang diberikan para medis. Biarlah itu menjadi kekuatan untuk mereka bisa menatap dan melangkah di tahun 2023 ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Jika tepat pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi jemaat-jemaat kami yang terkasih, Ibu Ida Lumongga Sinaga, Ibu Wilhelmina Leketempesi, Elizabeth Damayanti, Margareta Putri. Kiranya juga Tuhan hadir dalam ruang hati dan pikiran mereka, sehingga Tuhan melengkapi sukacita mereka, dan mereka juga makin mengenal dan mengerti siapa Tuhan Sang Pemilik kehidupan dalam kehidupan mereka ke depan ini. Tuhan, begitu banyak cerita, begitu banyak yang sudah kami lakukan sepanjang tahun 2023. Biarlah Tuhan kembali mau menyapa kami. Tuhan mau menunjukkan jati diri Tuhan. Kami akan melangkah di tahun 2024. Tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu itu menjadi harap dan pinta hamba-Mu, agar kami dimampukan untuk bisa masuki tahun 2024 dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa sesal dan malu, dan juga dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkenan mendengar apa yang kami haturkan dalam doa kami secara pribadi pada malam hari ini, dan juga Tuhan berkenan mengampuni kami ketika ada hantaran hati dan pikiran kami mengaku kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan, karena sepanjang tahun ini Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Diambil dari Mazmur 136, bait 23 sampai 26. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi oleh nyanyian umat Gita Bakti 85, bait 1, 2, dan 4. Oh Tuhan.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memenuhi kehidupan kami dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkati persembahan ini agar berguna dalam pelayanan kasih bagi sesama dan dunia. Dalam nama Yesus, Sang Sumber hidup dan berkat, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang mengikuti persiapan pada tanggal 28 Desember kemarin. Khusus presbiter yang mengikuti persiapan pada tanggal 28 Desember kemarin. aku tiba di penghujung tahun 2023. Banyak karya dan kata tak sesuai janjiku. Tuhan, ku bertelut dan memohon serta meminta, ampuni kiranya hamba-Mu. Layakkah kusongsong tahun-Mu yang baru?
Warta Jemaat Minggu 31 Desember 2023. Ibadah pada malam hari ini dihadiri sebanyak 281 jemaat. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 pukul 9 pagi. Disampaikan kepada jemaat khusus ibadah Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 dilaksanakan satu kali ibadah, hanya pagi pukul 9.00. Demikian untuk diketahui jemaat. Libur kantor diberitahukan kepada jemaat kantor GPIB Suryakasih akan libur pada hari Selasa, Rabu, tanggal 2 dan 3 Januari tahun 2024 dan akan kembali pada hari Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Demikian untuk diketahui jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong tahun 2024 bagi seluruh warga GPIB Suryakasih. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Siap tidak siap, tahun ini akan segera berlalu. Ini saatnya kita merelakan apa yang sudah terjadi, mengampuni segala sesuatunya, dan berdamai dengan semuanya, supaya tahun ini dapat kita tutup dengan syukur kepada Tuhan. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempatan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Ku aman dalam tangannya. Yesus Juru Selamat, penopang ajaib, penopang bagi hidupku. Bebanku ditanggung, jadi tegak, kekuatan di dagiku. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Ku aman dalam tangannya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.